Zakat fitrah tersebut ayat-ayatnya sama juga seperti ayat-ayat yang memerintahkan wajib zakat. Nah, jadi dalam ayat itu kan misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah olehmu salat, bayarlah olehmu zakat. Atuz zakah yang kita terjemahkan dengan bayarlah olehmu zakat, sesungguhnya di situ memiliki beberapa tuntutan. Yang pertama tuntutannya, bayarlah zakat dengan jujur. Karena apa Pak Bu? Karena yang tahu persis beras yang kita makan itu adalah kita. Jadi jangan sampai terjadi beras yang kita konsumsi itu harganya sekilo 15.000, tiba bayar zakat fitrah beras yang 10.000 dikeluarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh jajaran pengurus dan panitia Ramadan yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad. Berapa Ramadan ya? 23 ya. Insya Allah masih ada sepekan lagi kita berpuasa. Walaupun nanti di tanggal 29 Ramadan saya dengan tim Ru'yatul Hilal kita akan melakukan Ru'yatul Hilal, tapi secara teori, realitanya nanti tentu di tanggal 29 tenggelam matahari. Secara teori kecil kemungkinan bulan itu bisa dilihat untuk seluruh Indonesia. Jadi bukan sekedar Riau saja. Karena posisi bulan 29 Ramadan tenggelam malam 30 itu maghrib itu masih berada di bawah 0 derajat. Jadi untuk Riau ini diperkirakan sekitar -1. Nah, sementara bulan itu bisa baru dilihat ketika dia telah berada pada posisi 3 derajat. Jadi besar kemungkinan puasa kita istiqmal digenapkan menjadi 30. Jadi kalau yang sudah merindukan 29 selesai, hilangkanlah kerinduan tersebut. Karena tidak akan terjadi gitu. Kecuali kalau dia ikut paham yang aneh-aneh. Dia ada pula paham yang agak aneh Pak Bu. Pokoknya dia mulai puasa 2 hari sebelum pemerintah, dan dia lebaran 2 hari sebelum pemerintah. Itu dulu tempat tinggal saya ketika S1 di Padang. Itu negeri Kelumbu namanya. Daerah Kelurahan Kalumbu namanya. Itu seperti itu selalu tuh Pak Bu, karena dia percaya kepada tuan gurunya. Nah, pagi ini Pak Bu kita masih melanjutkan kajian tentang zakat.
kita lebih fokus untuk mendalami tentang zakat fitrah. Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah ini disyariatkan oleh Allah dan dipertegas oleh Rasulullah 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Sama juga dengan zakat mal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perbedaannya, kalau zakat fitrah ini sudah diingatkan oleh Rasul sebelum masuknya Ramadan. Jadi artinya di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan tanggal 10 Sya'ban, ada yang mengatakan tanggal 15 Sya'ban. Seiring dengan nisfu Sya'ban tersebut, maka turunlah syariat tentang zakat fitrah. Sedangkan zakat mal, zakat harta, itu disyariatkan pada bulan Syawal. Nah, itu yang mungkin Bapak sekalian, kalau kemarin ada saya sebutkan bahwa Bapak Ibu sekalian, perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Setelah terjadinya perang Badar, maka di antara sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar itu disangkanya itu hanya perang kecil. Muncul penyesalan pada diri mereka. Mereka tidak berangkat karena disibukkan oleh bisnis dan usaha ekonomi mereka. Lalu kemudian harta-harta mereka itu dibawanya untuk diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah ketika itu tak mau menerima karena alasannya belum ada perintah dari Allah untuk menerima harta yang sebegitu banyak diantarkan oleh sahabat tadi. Saking seriusnya Pak Bu, ada sahabat itu seluruh hartanya dibawanya. Kalau lalai karena ternak, seluruh ternaknya dibawanya. Kalau lalai disebabkan karena dagang, berapa banyak dagangnya yang melalaikan itu dibawanya. Kalau ada Bapak Ibu, kalau ada orang macam itu diantarkan kekayaannya ke Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu tolak enggak tuh? Dibawanya seluruh duitnya 1 miliar misalnya. Kok gara-gara piti 1 miliar kok Pak Bu terlalai saya. Oleh sebab itu tolong terima 1 miliar ini. Kira-kira ditolak atau diambil Pak Bu? Kalau ada orang tak berselera dengan duit atau patut dipertanyakan itu. Kalau pemimpin zaman sesudah Rasulullah, kecuali mungkin sahabat lah ya, jangan-jangan alhamdulillah rezeki min haitsu la yahtasib katanya, rezeki dari pintu-pintu tak terduga katanya. Tapi Rasul Pak Bu mengatakan tidak ada perintah dari Allah untuk mengambil harta yang seperti ini, sehingga turunlah surat At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai ambillah sebagian harta dari orang kaya tersebut. Yang tadi ngantarkan harta semuanya itu, ambil sebagian, jangan semuanya. Maka disitulah kemudian ditetapkan oleh Rasul zakat berkaitan dengan dinar atau uang atau penghasilan 2,5%, zakat berkaitan dengan ternak. Kalau kambingnya 40 sampai 120 seekor kambing, kalau kambingnya 121 sampai 200 2 ekor kambing, kalau 201 sampai 300 3 ekor kambing, begitu seterusnya. Kalau sapi, kalau sekiranya 30 ekor atau kerbau 30 ekor, maka kemudian zakatnya adalah sapi atau kerbau seekor yang usia 2 tahun. Kalau unta 5 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Kalau 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 ekor kambing, atau seekor unta yang usianya 2 tahun. Dirincikan oleh Rasulullah Pak Bu. Kalau dia pertanian, gandumnya panen, maka kalau gandum panen tersebut 6
653 kilogram beratnya, maka dikeluarkanlah zakatnya sebanyak 5% kalau mengandalkan alam atau tak ada hujan. Kalau sekira 10% kalau mengandalkan alam atau tak ada hujan. Kalau pakai pengairan maka dia 5%. Diuraikan Pak Bu oleh Rasulullah, detail diuraikan oleh Rasul. Jadi tidak ada celah lagi untuk mengelak-elak. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena zakat fitrah tersebut disyariatkan bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, maka Ramadan tahun kedua Hijrah sudah dipraktekkan. Maka sekalian, ayat-ayat yang berbicara tentang zakat fitrah, zakat mal, sama semua ayat Pak Bu. Jadi semuanya tidak menyebutkan secara spesifik perintah bayar zakat tersebut. Artinya mau zakat fitrah ataupun zakat mal, semuanya harus ditunaikan ketika telah memenuhi syarat wajib untuk membayarnya. Nah, kalau begitu Pak Bu, semua umat Islam berarti tidak ada yang tidak bayar zakat. Bedanya Pak Bu, kalau orang kaya, dua zakat yang harus diselesaikannya. Pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kalau dia tidak kaya, maka satu beban untuknya. Apa itu? Yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah harus ditunaikan. Jadi tidak ada alasan Pak Bu, Ustadz, kehidupan saya sulit Ustadz, berarti saya tak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah tidak ada kaitannya dengan kaya tidak kaya. Mau kaya atau tidak kaya, orang tua ataupun balita, orang yang dia punya jabatan atau pangkat ataupun tidak, itu semuanya wajib membayar zakat fitrah Pak Bu. Karena zakat fitrah ini ada kaitan dengan ibadah puasa. Ada kaitan dengan ibadah puasa. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak membayar zakat fitrah, maka ibadah puasanya itu tidak sampai kepada Allah sampai dia keluarkan zakat fitrahnya. Maka Bapak sekalian, zakat fitrah itu ada kaitannya dengan ibadah puasa. Bagaimana kalau sekiranya orang itu Ustaz, dia adalah orang yang punya uzur, tidak berpuasa disebabkan karena uzur itu. Apakah karena dia tidak berpuasa tidak bayar zakat fitrah? Tidak Pak Bu, tetap dia bayar zakat fitrah. Bagaimana dengan balita yang sudah jelas dia tentu tidak berpuasa? Apakah juga wajib membayar zakat fitrah? Wajib dibayarkan oleh orang tuanya. Kalau sekiranya Pak Bu, pagi Idul Fitri, lahir anak pagi Idul Fitri itu sebelum khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar, lahir dia, mau nangis dia, wow katanya, itu tetap wajib bayar zakat fitrah. Jadi asal hidup orang tersebut walaupun dia lahir. Tapi kalau lahirnya pas khatib semua sudah naik mimbar, lalu kemudian dia lahir, berarti gugurlah kewajiban bayar zakat fitrah karena khatib telah naik mimbar. Maka kalau situ, tapi jangan pula Pak Bu, ibu-ibu yang hamil besar ditahan-tahannya, tunggulah dulu khatib naik mimbar dia. Gara-gara 2,5 kilo cuman tahan dulu katanya. Anda bisa tuh Pak Bu. Jadi tidak bisa kita akali itu. Begitu lahir, ada tanda kehidupan pada anak yang lahir tersebut. Apa tanda kehidupannya? Tangisannya. Makanya kalau anak Indonesia itu kalau dia lahir menangisnya agak kuat suaranya dibandingkan dengan anak-anak yang lahir di Arab. Kalau anak Indonesia Pak Bu begitu lahir, wow gitu ya. Tapi kalau anak orang Arab, wow gitu ya. Konon cerita Pak Bu, karena anak Indonesia begitu lahir dia langsung tahu utang Indonesia itu berapa. Jadi begitu lahir tuh Pak Bu, bahasanya
utang, utang, utang katanya. Maka sekarang Pak Bu, iya, makanya sekarang tuh efisiensinya sebesar-besarnya Pak Bu. Karena utang jatuh temponya 600 triliun yang akan dibayar Pak Bu. Nah, sehingga akhirnya di kantor pun pada pusing sekarang ini efisiensi. Nah itu untuk ngilang-ngilang ngantuk sedikit Pak Bu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita, zakat fitrah tersebut ayat-ayatnya sama juga seperti ayat-ayat yang memerintahkan wajib zakat. Nah, jadi dalam ayat itu kan misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah olehmu salat, bayarlah olehmu zakat. Nah, atuz zakah yang kita terjemahkan dengan bayarlah olehmu zakat, sesungguhnya di situ memiliki beberapa tuntutan. Yang pertama tuntutannya, bayarlah zakat dengan jujur. Karena apa Pak Bu? Karena yang tahu persis beras yang kita makan itu adalah kita. Jadi jangan sampai terjadi beras yang kita konsumsi itu harganya sekilo 15.000, tiba bayar zakat fitrah beras yang 10.000 dikeluarkannya, disodorkan oleh amil. Nih nilai harga beras kita ada 15.000, ada 17.000 misalnya, ada 15.000, ada 13.000, ada 10.000. Yang 10.000 je lah katanya. Nah, itu kalau lah bahasa macam tu Pak Bu, patut dicurigai itu. Yang 10.000 je lah katanya. Nah, itu patut dicurigai itu. Jangan-jangan yang dimakannya bukan yang 10.000. Nah, Allah tahu Pak Bu. Nah, khawatirnya nanti yang seperti ini Allah tidak terima. Karena mestinya harus yang sesuai dengan yang kita makan. Nah, jadi dengan Allah tidak bisa diakal-akali Pak Bu. Ustaz, awak ikut je lah Ustaz ya. Yang ibu makan harga berapa? 13.000. Tu yang 3.000 ke mana tu Bu? Ya. Anda katanya. Kalau lagi tu Pak Bu, tu memang codik buruk tu Pak Bu. Besok oleh Allah tiba di akhirat Pak Bu. Ya Allah kata orang ini, saya ingin surga Firdaus katanya. Apa kata Allah? Dibentangkanlah zakat fitrah dulu kan nak berhemat-hemat kan katanya. Kini sudik-sudik surga yang paling bawah je lah, atau selangkah sebelum masuk surga, itu salah. Yang penting hawa surga sudah dapat ya. Tak masuk surga jadi Pak Bu. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, bayarlah jika perlu yang terbaik. Oh misalnya beras yang kita makan 15.000, ada yang kemudian harganya 17.000, sanggup kita Pak Bu? Jika perlu yang 17.000 itu. Mana Pak Amil, harga beras yang mana nih? Ini yang paling tinggi 17.000 atau 17.500. Yang paling tinggi. Jangan ditanya aja yang bawah Pak Bu. Kalau bertanya yang di bawah tuh Pak Bu, mulai itu saku bajai tadi tuh Pak Bu. Maka Bapak sekalian, kalau perlu sampai bertemu dengan Amil tu, Pak Amil, saya ingin harga beras yang paling tinggi. Tidak usah tanya-tanya harga boleh. Oh harga beras paling tinggi 20.000. 20.000 katanya. Rasa-rasa tidak ada boleh 20.000 dah katanya. Biarlah lanjut. Jangan berubah pikiran pula nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, ketika Allah mengatakan atuz zakah, bayarlah olehmu zakat, maka maknanya adalah segeralah membayar zakat fitrah tersebut. Jangan ditunda-tunda Pak Bu. Mentang-mentang waktu wajibnya itu adalah sebelum khatib naik mimbar, lalu kemudian ditunggu pula. Kalau bisa sekarang, jangan tunda besok. Karena belum tentu besok kita masih hidup. Apalagi Pak Bu, kita kan di 10 hari terakhir ini atau 10 malam akhir, kita kan berpacu mengejar Lailatul Qadar.
Mengejar Lailatul Qadar tu Pak Bu, bekalnya tidak cukup dengan i'tikaf, solat tahajud, witir, solat tahajud, baca Quran, zikir dan lain sebagainya Pak Bu. Tapi yang paling penting, kedermawanan kita tingkatkan di 10 hari akhir ini. Oleh sebab itu, kalau zakat yang belum dibayarkan, bayar segera Pak Bu. Jika perlu topang dengan yang sunat, ada sedekah, ada infak dan lain sebagainya. Maka saya kemana-mana 10 hari akhir ini selalu mengingatkan, pergi iktikaf itu jangan pilih-pilih masjidnya. Ikut di mana masjid ada gulai kambing, ke situnya Pak Bu. Masjid itu ada gulai kambing katanya, ke situlah iktikaf Pak Bu. Mestinya Pak Bu, walaupun di masjid tersebut menyiapkan santap sahur, tanda kita berpacu ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kira-kira di rumah apa yang ada makanan yang bisa berbagi dengan sesama? Bawa. Oh, ada semangka sebelah Pak Bu, separuh dan masih bagus. Jangan yang tak bagus pula dibawa. Lalu dibawa sampai di masjid, nanti dibelah-belah Pak Bu. Ternyata yang ikut makan tersebut adalah orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Doanya dijabah oleh Allah. Senang hatinya Pak Bu, lega tenggorokannya itu, hilang hausnya Pak Bu. Itu dapat kita tuh Pak Bu. Dapat kita tuh Pak Bu. Kadangkala Pak Bu, ada beberapa tempat itu yang seperti disebutkan tadi, diminta oleh pengurus mendaftarkan diri supaya tahu berapa jumlah sahur yang disiapkan. Ini tidak mendaftar dah Pak Bu. Terdatalah di masjid tersebut 200 orang. Tahu-tahu dek gulai kambing tadi Pak Bu, tiba 500 orang. Kalau datang 250 Pak Bu, masih tak pusing itu pengurus. Tapi kalau yang datang 500 Pak Bu, ada gulai kambing, ada gulai kambing, ada gulai kambing, aja di pesan berantai Pak Bu. Akhirnya Bapak sekalian datang ke situ. Sementara dia mampu untuk berbagi, tapi dia tidak berbagi. Jadi oleh sebab itu Pak Bu, segera Pak Bu bayar zakat fitrah. Jangan ditunggu-tunggu juga. Tunggulah dulu Pak Amil kan belum bagi zakat fitrah. Maka oleh sebab itu, poin ketiga, ketika Allah mengatakan atuz zakat, bayarlah zakat olehmu, itu maknanya juga adalah mudahkan jalan bagi amil untuk mengelola zakat fitrah tersebut, dan amil mudahkan pula jalan bagi si penerima zakat untuk menerima haknya. Jadi jangan sampai amil sudah mengingat-ingatkan berulang kali, ditengoknya di daftar yang sudah berzakat fitrah, ingat dia kita belum berzakat fitrah. Bu, ibu kayaknya belum bayar zakat fitrah. Kapan bayar zakat fitrah? Nantilah Pak Amil. Padahal uangnya ada atau berasnya ada di rumah, ditunda-tunda. Akhirnya terkesan amil dipersulit. Itu sebabnya sekalian, supaya jangan sulit kerja amil menjemput pula ke rumah kita, sebelum amil itu menjemput ke rumah kita, kita antarkan zakat fitrah kita tersebut. Nah selanjutnya Pak Bu, supaya kemudian jangan sulit pula si penerima zakat untuk menerima zakatnya, khususnya fakir miskin, sebaiknya amil antarkan zakatnya itu kepada penerima zakat khususnya fakir miskin. Sebab kadangkala ada di antara fakir miskin itu Pak Bu, malu dia menjemput zakat fitrah itu karena ada kaitan dengan harga diri. Nenteng beras dia nanti pulang, orang menengoknya, kau juga tukang ambil zakat kau katanya. Orang kan banyak tak paham Pak Bu, padahal itu kan hak dia. Sehingga ada di satu masjid Pak Bu, karena kupon yang dibagi oleh panitia, orang miskin itu sampai mengatakan,
daripada kan menenteng-nenteng kupon lo sepanjang jalan nampak dia orang pulang beko menenteng nampak pula dia orang biarlah mati ndak makan katanya, daripada saya dilemehkan dilecehkan oleh orang katanya. Sehingga Pak Bu ndak diambilnya, dan itu ya ndak jauh dari tempat rumah tinggal kami Pak Bu. Cuma Bapak Ibu ndak usah pula cari ke sana, nanti siapa orangnya Ustaz ya. Jadi sekalian, begitu dia menjaga harga diri dia kerja rajin, cuman tanggungannya banyak sehingga akhirnya belum keluar juga dari kemiskinan. Tapi dia ndak pernah minta tolong sama orang Pak Bu. Walaupun rumahnya itu lantai tanah dan lain sebagainya Pak Bu, sangat sederhana, dia tidak pernah meminta-minta. Inilah orangnya Pak Bu, dikasih kupon ndak mau dia jemput. Kok le rezeki dia lagi kawak wak temo, kalau ndak rezeki awak dah katanya. Iko pula yang kan buat malu awaknya, biarlah mati ndak makan katanya. Itu kan prinsip luar biasa tu Pak Bu. Orang seperti inilah kalau diberi kesempatan dan modal, insya Allah orang ini akan bisa keluar dari kemiskinan. Nah, kalaulah orang tersebut jujur menghitung zakatnya, jujur mengeluarkan zakatnya, dia kemudian mempercepat pengeluaran zakatnya, dia mudahkan bagi amil untuk mengelola zakatnya, maka orang seperti inilah dipandang sebagai orang yang mulia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Zakat fitrah. Apa makna fitrah itu Pak Bu? Yang pertama, fitrah itu maknanya adalah kesucian atau suci. Jadi artinya Pak Bu, zakat fitrah itu mensucikan dan membersihkan virus-virus atau sumbing-sumbing dari ibadah puasa kita. Jadi kadangkala puasa kita Pak Bu banyak kelalaian, waktu banyak bersantai-santai, apalagi kalau libur. Ini macam Ahad nih Pak Bu. Kita itikaf kan ngantuk nih, saya kena percaya pulang dari sini tidur nih. Tapi kalau nengok wajah Bapak Ibu mungkin tak nih, solat duha sampai jalan zuhur nanti nih. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak salah tidur Pak Bu. Cuman kalau memanja-manjakan diri seharian, pagi dah tidur, siang dah tidur, sore dah tidur pula Pak Bu, bahasa Imam Syafi'i makruh dilakukan di bulan Ramadan. Lagi di ruang AC, asik di kamar ya, tidak keluar-keluar, memanjakan diri seperti itu Pak Bu, menurut Imam Syafi'i itu adalah makruh. Kadangkala dalam keseharian kita ada zina mata, ada zina telinga, ada zina mulut, ada zina hati. Itu menyumbingkan ibadah puasa kita. Kadangkala di bulan Ramadan gunjing terlakukan juga. Maka oleh sebab itu disitulah fungsinya zakat fitrah tersebut. Zakat untuk membersihkan sehingga betul-betul sempurna nilai ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fitrah itu maknanya adalah agama yang benar. Sehingga zakat fitrah seakan mengajarkan pada diri kita bahwa dengan berzakat itu kita sesungguhnya telah memposisikan diri kita pada agama yang benar. Karena diingatkan pada kita Bapak sekalian bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita harus peduli dengan sesama. Nah, itu sebabnya kita diajarkan agar di hari raya nanti, namanya saja hari raya Id. Id itu kan hari raya, bergembira semua, tidak ada yang bersedih. Tidak ada yang bersedih Pak Bu. Itu sebabnya Pak Bu, berzakat fitrah tersebut kita jalankan supaya nanti di hari raya itu semuanya bergembira. Nah, maka Pak Bu, segeralah bayar zakat fitrah tersebut agar sesuai dengan tujuannya. So kalau ditunda Pak Bu, bayar zakat fitrah pas khatib nak naik mimbar, lalu bayar zakat fitrah kita Pak Bu, mau diapakan Pak Bu oleh fakir miskin atau oleh yang berhak menerimanya?
Dulu zaman Rasul Pak Bu, miskinnya orang itu adalah tidak bisa mencukupi kebutuhan makannya. Sehingga sebelum khatib naik mimbar, ibaratnya dibawa gandum. Di Arab kan gandum Pak Bu. Itu sangat bermanfaat. Tapi kondisi miskin sekarang jarang ditemukan Pak Bu sampai tidak makan 3 hari. Tapi kebutuhan mereka mungkin mereka menginginkan untuk membuat makanan-makanan yang akan menyebabkan mereka kenyang dan bergembira pada hari raya. Nah, kalau pagi Idul Fitri diantarkan zakat fitrah, bilonyo ke belanja oleh Pak Bu, pai ke pasar tutui, pai ke kode tutui, bilo pulo le masak Pak Bu. Dia ingin seperti layaknya orang lain. Anak orang lain punya baju yang bagus atau baju baru. Lah kalau kemudian di pagi sebelum khatib naik mimbar itu diserahkan zakat fitrahnya, kemana nak pergi beli baju le Pak Bu? Lah tutik segalanya. Sehingga tujuan utama dari zakat fitrah agar bergembira di hari raya tidak tercapai Pak Bu. Oleh sebab itu sesegera mungkinlah agar kemudian bisa zakat fitrah itu memberikan nilai pengaruh untuk hari raya Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah tadi telah disampaikan Pak Bu, diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi setiap muslim dia hidup Pak Bu dalam bulan Ramadan tersebut, maka dia wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Bahkan oleh para ulama, dia hidup di bulan Ramadan, tapi sebelum berakhir Ramadan meninggal dia. Sebagian besar ulama mengatakan tetap dibayarkan zakat fitrahnya. Kan belum jatuh tempo waktu wajibnya Ustaz. Memang belum jatuh Pak Bu. Tetapi berlakunya tuntutan zakat fitrah itu sesungguhnya semenjak masuknya bulan Ramadan. Sehingga atas dasar inilah oleh sebagian besar ulama mengatakan tetap dibayarkan zakat fitrahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu jenis zakat fitrah itu yang kita keluarkan apa? Sepakat para ulama, zakat fitrah itu adalah dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok yang mengenyangkan. Maka Pak Bu, kalau di Arab itu makanan pokoknya gandum atau kurma. Mereka belum mengenal nasi zaman itu. Nasi sudah dikenal tapi tidak menjadi makanan pokok. Orang Arab tu baru kenal nasi Pak Bu semenjak bersentuhan dengan orang Yaman. Kalau tidak bersentuhan dengan orang Yaman Pak Bu, tidak kenal mereka dengan nasi. Maka orang Arab tu Pak Bu, kalau melihat nasi sekalipun satu baskom dibuang, bagi mereka itu biasa saja dan tidak dianggap mubazir, karena bukan makanan pokok mereka. Tapi cobalah roti gandum tu Bapak sekalian, dibuang aja selebar yang saya tunjukkan ni Pak Bu, atau selebar telapak tangan, marah dia tu tahu, karena itu makanan pokoknya. Maka kalau orang Arab itu rata-rata makanan pokoknya adalah roti gandum atau kurma. Nah di kita Pak Bu adalah beras. Makanan pokok kita beras yang dimasak menjadi nasi, itulah yang kita makan. Nah oleh sebab itu Rasul pun menetapkan Bapak sekalian bahwa zakat fitrah itu adalah dalam bentuk makanan pokok seberat 1 sak per jiwa. 1 sak. Sak Pak Bu ya, bukan 1 sak. Lain pula 1 sak tu Pak Bu, lain cerita nanti. Beli semen 1 saknya, sekarung itu pula diantarkan zakat fitrah nanti. Tidak Pak Bu, sak. Sak itu dalam kamus-kamus fikih disebutkan 1 sak itu sama dengan 4 mud. 4 mud. Mud itu Pak Bu, ini lebar telapak tangan yang 2 ini 1 mud nama Pak Bu.
Masukkan ke dalam karung beras, berapa banyak terbawa? Ini 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. Itu sebabnya Pak Bu, terjadi perbedaan di kalangan para ulama ketika dikonversikan ke timbangan. Ini kan ibaratnya takar nih Pak Bu. Berapa takarnya? 1 sa'. 1 sa' itu berapa? 4 mud. Nah, sementara lebar telapak tangan kita kan masing-masing beda-beda Pak Bu. Nah, itu sebabnya ada yang mengatakan 1 sa' atau 4 mud tersebut sama dengan 2,1. Ada yang mengatakan 2,3 kilogram. Ada yang mengatakan 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 2,7. Ada yang mengatakan 3,1 dan sebagainya Pak Bu. Terjadilah berbagai pendapat seperti itu. Nah, oleh negara kita dengan perbedaan pendapat itu melalui fatwa MUI dahulunya. Dia fatwa MUI tahun 2022 ada pula Pak Bu yang terbaru. Jadi Pak Bu, keluarlah peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 yang mengatakan 1 sa' itu alias 4 mud setara dengan 2,5 kilogram beras. Nah, oleh sebab itu berlakulah ketentuan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim atau keputusan negara itu menghapuskan seluruh perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi artinya kalau sudah dijadikan sebagai aturan negara, maka seluruh perbedaan pendapat fikih di luar ketetapan negara tersebut hanya tinggal sebagai khazanah keilmuan, tidak diberlakukan dalam prakteknya. Maka oleh sebab itu 2,5 kilogram itu menjadi ketetapan. Sebab Pak Bu, Bapak Ibu nanti boleh jadi akan terjadi kebingungan. Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan 1 sa' itu setara 2,5 kilo. Tetapi ada bagian wilayah lain yang bukan di Pekanbaru tapi masih di Riau menetapkan 2,7. Lalu yang mana diikuti? Jangan Bapak Ibu katakan pula salah yang 2,5 kilo, ini yang benar katanya. Maka oleh sebab itu Pak Bu, tetap karena peraturan Menteri Agama itu belum dicabut, walaupun konon ceritanya sudah ada rancangan peraturan Menteri Agama yang menyesuaikan dengan fatwa MUI tahun 2022 yang 1 sa' itu setara dengan 2,7 kilogram. Tetapi karena aturan negaranya belum dicabut, belum keluar yang baru, kita tetap berpedoman kepada 2,5 kilogram tersebut. Uangnya berapa Ustaz? Ya, di dalam peraturan Menteri Agama itu juga disebutkan uangnya senilai dengan 2,5 kilogram beras. Boleh dilebihkan Ustaz? Boleh. Kelebihannya itu dipandang sedekah. Boleh dikurangi Ustaz. Kalau dikurangi karena pelit, tidak boleh. Tapi kalau kurang disebabkan karena memang tidak mampu, boleh. Hari terakhir bulan Ramadan tu, malam takbiran datang kepada Amil, Pak Amil, saya nak bayar zakat fitrah, tapi beras saya hanya ada 1 kilo. Tidak ada lagi Pak Amil. Kalau dicari juga berutang saya jadinya. Berutang tentu susah hidup saya. 1 kilo ini untuk berapa orang Bu? Pak, untuk berlimo tu ya. Berlimo loh Pak Bu. 1 kilo tu untuk berlimo, kami berlimo di rumah tu ya. Karena memang begitu kemampuannya Pak Bu, ya diterima. Oleh Amil diterima. Tapi kalau ngantarkan itu sambil merokok-rokok lah ya Pak Bu, itu memang mentalitas bermasalah. Untuk dibakar-bakar ada pitinya. Antu rokok kan dibakar-bakar tuh Pak Bu, ada duitnya. Tapi untuk zakat fitrah, tidak berjuang dia untuk memenuhinya. Ini kadangkala
Saya pun tidak ngerti juga karena memang saya tidak merokok. Mungkin bagi kata yang perokok, Ustaz kan tidak merokok, maka Ustaz tidak merasukan doanya. Satu waktu Pak Bu, ada seorang wanita belanja ke kedai. Wanita ini merokok, suaminya merokok. Diambilnya Pak Bu, itu dia ambil teri 1/4 kilo. Dia ambil pula Bapak sekalian beras olehnya. Pokoknya kebutuhan yang akan dimakannya. Setelah dihitung Pak Bu, masuk rokok sebungkus orang. Sebungkus untuk dia, sebungkus untuk suaminya. Ternyata duitnya tidak cukup. Yang mana dikurangi Pak Bu? Bukan rokok. Bore dikurangi, ikan teri dikurangi, sampai masuk angkanya rokok tu masuk. Begitulah kadang-kala parahnya tu Pak Bu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi pada kita yang seperti itu. Nah, jadi Bapak sekalian, maka oleh sebab itu terkait dengan beras ini Pak Bu, 1 sok itu adalah 2,5 kilogram. Karena hukum dan ketentuannya belum dicabut. Dan Bapak Ibu, bayarlah zakat fitrah itu di mana Bapak Ibu berada. Saya tadi malam Pak Bu di WA oleh salah seorang jamaah. Panjang betul WA-nya Pak Bu. Kesimpulan akhirnya, boleh tidak saya bayar zakat fitrah kepada adik kandung saya di kampung? Saya singkat, saya sejawab Pak Bu, zakat fitrah di lingkungan tempat kita tinggal. 2,5 kilonya Pak Bu, kan diopor juga ke kampung tu, kan keterlaluan nama tu Pak Bu. Apa tidak ada lagi orang miskin di tempat dia tinggal? Kalau sekiranya dia zakat harta 50 miliar keluar zakat 50 juta zakat yang akan dibayarkannya itu, sebagian nak diantar ke kampung masih mending juga lah Pak Bu. Ikut zakat fitrah 2,5 kilogram beras. Biaya membawa ke kampung tu godang puluh daripada bore itu Pak Bu. Kalau ibaratnya ni sambil pulang kampungnya ustaznya, iya sambil pulang kampung. Tapi Bapak sekalian, sesungguhnya yang diutamakan itu adalah di tempat kita menjalankan ibadah puasa atau di tempat kita tinggal. Kalau kita puasanya adalah di sini, tinggal kita di sini, hari-hari kita di sini, menikmati fasilitas hidup di sini, lalu ada masalah orang yang di sini menyelesaikannya, jangan diantar zakat fitrah itu keluar dari sini. Kecuali kalau di sini tidak ada lagi fakir miskin Pak Bu. Bolehlah. Tapi keluar dari wilayah sini, lihat 1 RW. 1 RW tidak pula ada orang miskin. Lihat 1 kelurahan. Di kelurahan itu tidak ada orang miskin. Tidak ada kaya semuanya sekelurahan. Lihat lagi sekecamatan. Apa kaya seluruh sekecamatan? Taruhlah kaya pula 1 kecamatan. Lihat sekota atau sekabupaten, kaya semuanya. Taruhlah kaya pula Pak Bu, lihat seprovinsi. Kaya semua seprovinsi itu, lihat sepulau Sumatera. Kaya semua, baru diopor. Nak opor ke Jawa, oporlah. Ikut nak langsungnya ke Sulawesi itu Pak Bu. Jauh betul melangkahnya itu. Yang dikirim 2,5 kilo pula, pakai paket pula tu. Biaya ongkos paketnya besar pula lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu bayar zakat fitrah di lingkungan tempat kita tinggal. Bolehkah zakat fitrah itu dengan uang Ustaz? Kalau kita berfikiran lurus, mazhab Syafi'i mengatakan dengan makanan pokok, tidak dengan nilainya atau tidak dengan uangnya. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau kita berkaji kepada maqasidus syariah, bahwa zakat fitrah tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan Idul Fitri. Sekarang kita lihat, lebih dibutuhkan beras atau lebih dibutuhkan uang oleh si penerima zakat. Nah, kalau sekiranya lebih dibutuhkan olehnya uang, maka berdasarkan kajian maqasidus syariah tersebut, tentu afdolnya adalah uang.
Kenapa zaman Rasul dahulu dan sahabat tidak ada yang pakai uang, semuanya pakai makanan pokok? Wajar Pak Bu, karena uang ketika itu hanya ada dua jenis. Yang pertama uang dinar. Uang dinar itu uang emas. 1 dinar berat emasnya 4,52 gram. Nah 4,52 gram, nah hitunglah Pak Bu uang sekarangnya. Jangan-jangan sekitar 6 juta. Atau kalau kurang sedikit, taruhlah 5 juta Pak Bu. Zakat fitrah mau dikeluarkan 50.000, tukar duitnya tukar 50 juta, tukar 5 juta. Kira-kira mengembalikan sisanya 4.950.000 itu pakai apa Pak Bu? Tidak ada uang pengembaliannya. Maka wajar saja kalau dahulu pakai makanan pokok. Dan ketika itu rata-rata miskinnya orang adalah miskin karena tidak ada makanan pokok. Karena tidak ada uang, tidak ada masalah ketika itu. Orang tetap masih bisa hidup. Tapi zaman sekarang Pak Bu, semua transaksi ekonomi pakai uang. Tidak ada yang tidak pakai uang sekarang lagi. Cobalah oleh Bapak Ibu bawa beras 100 kilo, lalu pergi ke pasar. Bapak Ibu ingin beli baju, sampaikanlah ke toko baju tadi, Pak nak beli baju Pak, piti tidak ada tapi bore ada go 100 kilo. Apa kata tukang baju toko baju tu? Onde membuat payah ambo je, tu kan mau jual lo baju bore ko sudah tu baru dapat piti awaknya. Atau pasuk pulaunya buka toko bore di Pak Bu. Kan susah dia jadi. Oleh sebab itu zaman sudah berubah, keadaan sudah berbeda, maka berlakulah kaidah taghayyurul fatwa bi taghayyuril amkina wal azmina wal ahwal. Fatwa atau fikih itu akan berubah sesuai dengan perubahan zaman, perubahan tempat, perubahan keadaan. Karena keadaan sudah berubah Pak Bu, tak seperti dulu lagi, maka kita harus menyesuaikan pula dengan perubahan tersebut. Yang jelas hukum aslinya yaitu zakat tidak kita rubah. Cuman Pak Bu, materi yang kita zakatkan itu silakan yang tetap pakai beras lanjutkan dengan pakai beras. Tapi kalau sekiranya yang menggunakan uang, jangan katakan itu adalah keliru dan salah. Karena dalam kajian fikih pun ditemukan, misalnya dari kalangan mazhab Hanafi, mereka mengatakan boleh menggunakan nilai atau menggunakan uang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian silakan sesuai dengan keyakinannya. Tapi Pak Bu, amil jangan mempersulit. Kadang-kala dibuat berbelit-belit oleh amil. Ini tidak di sini saya cerita nih Pak Bu, tempat lain saya cerita nih. Ada orang ngantar zakat fitrah, sebutlah saya ngantar zakat fitrah. Pak Amil, ini zakat fitrah saya berbentuk beras, harga 17.501 kilo. Ini 2,5 kilo. Saya terima Pak, nanti saya salurkan. Datang pula orang berzakat. Nah Pak Amil, saya nak berzakat, beras apa yang paling mahal? Oh ada beras harganya 17.500. Oh iyalah saya pakai uang. Ini beras nih 17.500 harganya nih ya. Ini saya jual ke Bapak, lalu kemudian Bapak beli, lalu kemudian keluarkan zakatnya ke saya, uangnya kemari. Iko boleh siapa dibeli ke Pak Bu? Kan beras saya, kok dijual pula kepada orang tadi? Ya kalau dia bawa uang langsung aja terima uang itu, tidak usah dibuat berbelit-belit. Saya di tempat tinggal saya bilang juga begitu itu. Ini beras contoh Pak Bu. Ini beras harga 17.500, ini 15.000, ini 13.000, ini 10.000. Tiba orang bawa piti, boleh mana Pak? Ku ada harga. Lah 100 orang Pak Bu boleh ku ya. Ndak bertambah-tambah boleh doh. Mestinya Pak Bu ada stok berasnya. Kalau begitu modelnya ada stok berasnya. Bapak ngantarkan uang, ini berasnya. Ini berasnya. Bawa 1 ton beras tu. Kalau memang nak seperti itu juga, ini ndak berasnya itu juga Pak Bu. Yang harga 13.000 lah 50 orang.
borenya 2,5 kilo aja baru. Mestinya 50 kali 2,5 kilo. Kan sudah segitu mestinya berasnya. Maka oleh situ kalau dia bawa uang, ya uang saja. Anda usah kemudian dibuat transaksi-transaksi berbelit-belit. Lalu dibuat pula akad. Satu napas ya Pak ya. Akad itu ijab kabul dibuat pula satu napas Pak Bu. Akhirnya yang berzakat tadi 7 orang yang dizakatkannya Pak Bu. Saya serahkan zakat atas nama Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Putih ngoknya Pak Bu. Ulang lihat. Tidak satu napas saja. Ini bukan akad nikah ini. Jadi jangan kaku dengan seperti itu. Saya lebih cenderung kadang Pak Bu. Amil diserahkannya blanko. Saya tulis. Begitu saya tulis nama-namanya, kan saya sudah tahu tuh Pak Bu, siapa yang menjadi beban zakat saya. Saya serahkan blanko tersebut. Ya cukup, langsung kemudian serah terima itu. Saya katakan ada 5 orang saya serahkan zakat saya sebagaimana yang tertulis di sana, ini nilai uangnya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amil langsung mengatakan, saya terima zakat dari bapak dan keluarga bapak sebagaimana yang tertera di sini dan akan kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Selesai. Itu kalau panjang-panjang orang lah antri 50 orang belakangnya, satu napas jadinya. Kalau sempatlah napasnya sesak pula lagi. Jangan-jangan innalillah pula nanti gara-gara satu napas Pak. Satu napas Paknya. Belum satu napas lagi deh. Putus napasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang disebutkan tadi ketika Allah mengatakan atuz zakat, mudahkanlah urusan dalam berzakat tersebut oleh ambil kepada orang yang berzakat. Jangan dipersulit. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kelanjutan dari kajian kita dari pertemuan sebelumnya. InsyaAllah jika ada waktu kita akan sambung pada pertemuan berikutnya tentang distribusi dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebelum saya tutup, kalau ada di antara kita yang ingin mendalami, silakan. Ya, silakan Bu. Ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, kalau bayar fidyah itu kalau beras berapa itu dibayar ke beras, diberikan uang atau beras saja dibayarkan gitu Pak Ustaz. Yang kedua, kalau orang PNS ini kan ini langsung pemerintah uang gajinya, dan itu gimana tuh Pak Ustaz? Apa itu termasuk zakat profesi gitu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 memang Allah sebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang-orang yang lemah, yang tidak bisa berpuasa karena kondisi dan keadaannya, mungkin karena dia sudah uzur atau sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau wanita yang hamil, atau wanita yang melahirkan anak, menyusui, yang kalau dia puasa menyebabkan akan terancamnya anak dalam kandungan atau anak yang disusuinya, maka yang seperti ini berlakulah bagi mereka membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Standar Al-Quran menyebutkan ta'amu miskin. Ta'am itu artinya makan, beri makan sampai kenyang. Berapa ukuran kenyangnya? Dia ukuran kenyang orang tak mampu beda dengan orang yang mampu Pak Bu. Kalau orang mampu ni banyak cemilan-cemilannya, maka makan nasinya tak banyak.
Cile kadang-kala pantangnya pula banyak. Jadi buat ukuran kayak itu. Nyolah kone gula darah, tentu tidak banyak makan nasi dah. Lalu kemudian banyak pantangan dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu kira-kira berapa yang mengenyangkan dalam satu hari itu. Nah, kita ambillah misalnya kalau ibaratnya kita puasa kan 2 kali makan, sahur dan berbuka. Maka sebagian ulama mengatakan adalah 1 sa' 1 hari. Dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok. Saya kena percaya kalau ukuran Indonesia 2,5 kilo itu 1 hari itu tidak habis itu. Tidak habis itu. Entahlah kalau saya tidak tahu Pak Bu. Kira-kira ada tidak orang makan berasnya itu, makan nasi 1 orang itu 2,5 kilo berasnya. Saya belum ketemu tuh Pak Bu. Belum ketemu tuh Pak Bu. 2,5 kilo beras tuh Pak Bu. Itu 10 orang makan tuh Pak Bu. Ini habis olehnya sendiri. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, ukurlah sesuai dengan standar ukur yang mengenyangkan. Maka kalau sekiranya misalnya menurut kita 1 kilo beras itu sudah mengenyangkan baginya 1 hari, karena saya ketemu orang tuh Pak Bu, makan berasnya itu memang 4 tekong sehari dia sendiri. Betul Pak Bu. Tapi dia pekerja berat. Pekerja berat. Ini tidak jauh-jauh Pak Bu. Almarhum mertua saya, dia cerita apa ketika bujang dulu 1 kilo sehari boreh. Mak banyak makan tuh Pak. Ya kerja apa boreh katanya. Jadi makanan lain memang tidak ada, memang itu saja makannya. Makan lain tidak ada. Jadi kalau dia pandai pula masak, tentu masak enak pula oleh dia. Kalau dia sudah masak tuh Pak Bu, saya ketagihan tuh. Kalau dia masak, pandai dia masak. Buat sate pun pandai dia. Itulah ilmu buat sate itu tak turun ke istri saya. Maka kalau minta sate, wak dia lah meninggal apa banget ya. Karena dulu kalau buat sate lah kata ya, ngadu kayahnya, ya abangnya nak minta buat sate, alah sibuk minta awak buat sate. Jadi Bapak sekalian, maka oleh sebab itu kalau ingin ambil standar minimal misalnya sebungkus nasi, insya Allah sudah cukup untuk makan dari orang tersebut. Jadi kalau 2 kali berarti 2 bungkus nasi kalau ukuran sederhananya. Sebab Pak Bu, tidak mungkin kita memberi makan supaya kenyang orang tersebut hanya dengan beras saja. Lalu lauknya bagaimana? Dia butuh minyak juga. Ukurlah berdasarkan itu. Misalnya 1 bungkus itu standar nasi yang kita makan 15.000 misalnya. Jangan macam tadi Pak Bu, kau makan nasi bungkui 22.000. Tiba membayar fidyah, nasi ampera dibayarnya Pak Bu, yang 10.000 sebungkui. Itu cadik buruk nama itu Pak Bu. Maka oleh sebab itu sekalian 15.000 misalnya berarti 30.000. 30.000 kali 1 bulan. Bulan ini Ramadan kita 30 hari. Berarti 30.000 kali 30 hari. Berarti sekitar 900.000. Itulah sebagai fidyahnya. Boleh ditambah Ustaz? Alhamdulillah. Kalau saya tidak mampu Ustaz, balik ke standar makanan pokok tadi berupa beras. Berupa beras yang mengenyangkan untuk makannya 1 bulan. Itulah yang kita keluarkan sebagai fidyah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu. Yang kedua lupa saya jadi ya. Zakat profesi, gaji. Jadi Bapak sekalian, bagi pegawai yang dia memang panen tiap bulan, kan panen tiap bulan tuh Pak Bu, bagaimana zakat profesi itu menghitungnya? Yang jelas itu kalau sampai nisabnya dia wajib bayar zakat fitrah, wajib membayar zakat mal. Cuman cara hitungnya lagi Pak Bu, karena satu sisi dia seperti pertanian, ada panen tiap bulan nerima gaji, kan tidak tiap hari dia. Maka oleh sebab itu hitungnya berdasarkan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu berbentuk beras, dia nisabnya 524 kg beras, kan begitu Pak Bu.
mohon maaf, 534 kilogram beras. Andaikan beras itu 1 kilo harganya 10.000. Nah, kita ambil beras di tingkat petani Pak Bu, 10.000 misalnya. Ini bukan padi Pak Ibu ya, beras 10.000. 10.000 kali 534 kilo berarti 5.340.000. Maka bagi mereka yang gaji tunjangan dan uang makannya tiap bulan dia terima 5.340.000 atau lebih, dia keluarkan zakat. Kalau zakat pertanian, maka dia keluarkan zakat 5%. Cuman persoalan yang dia terima kan bukan makanan pokok. Yang dia terima adalah uang. Oleh sebab itu, cara pengeluarannya berdasarkan zakat uang. Zakat uang itu 2,5%. Maka 5.340.000 itu atau lebih yang dia terima gaji tiap bulan, gaji tunjangan dan uang makan, maka potonglah 2,5% sebagai zakat profesinya, zakat malnya. Kalau kurang dari itu gajinya, berarti dia tidak ada kewajiban zakat. Dia dianjurkan untuk bersedekah. Mungkin gitu Bu. Ya. Hah? Ya? Iya, dia kan yang dia nerima gaji kan karena jasanya, karena kerjanya. Oh, sudah dipotong pemerintah zakatnya? Tidak lagi. Uangnya itu kalau sudah gaji dan penghasilan itu sudah dipotong zakat oleh bendahara di kantor, begitu maksudnya Bu ya? Maka tidak ada lagi kewajibannya. Kan sudah dibayar, kan tiap bulan dia dipotong 2,5% zakat, dan dia sudah akad dengan bendahara seperti itu. Tandanya apa? Dia setuju dipotong zakat. Ada tanda tangan di secari kertas di awal dulu misalnya, maka tidak ada zakat berulang 2 kali. Dirinya hanya tinggal lagi membayar zakat fitrah. Jadi tidak ada dihitung 2 kali, nanti setahun nanti bayar lagi zakat mal, tidak. Maka dia yang sudah dipotong zakatnya 2,5% tiap bulan oleh negara, berarti sudah selesai dia membayar zakat hartanya. Gitu Bu. Ya. 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 Zakat ini diterima oleh instansi yang tersebut. Zakat itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Tapi waktu menyalurkannya, Ya. harus izin bupati. Ini orang-orang bupati Ustaz. Sekarang ini. Iya, ya. Gimana hukum itu juga Ustaz? Ini kejadian Ustaz. Ini setiap kita tuh Ustaz. Bupati nanti berkunjung. Siapa yang akan jadi bupati? Ya. Itu adalah zakatnya. Ya. Orang kaya, orang miskin, tapi dia suka. Itu dia kasih. Itu terjadi Ustaz. Ya. Di mana-mana Ustaz. Nanti anak bupati mengasih bukan uang zakat itu Ustaz. Iya. Banyak juga jadi uang zakat ya Ustaz. Tidak segala macam. Apakah kita boleh berikan zakat ke sana Ustaz? Iya. Ya. Ini tadi Ustaz, kita katakan kita beri ya Ustaz. Di rumah ini, kalau di mana-mana. Karena berproses hukum ya. Apakah kita ini menerima gaji kita ini? Boleh lagi karena tahu kita orang ini tidak jujur, tidak amanah, tetap kita bayar. Kemana arah dibayarnya tidak pernah orang tahu. Terserah sama bupati, anak bupati, kroni-kroninya, yang bagiannya, inilah zakat-zakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika amil tidak amanah, maka dia yang bertanggung jawab nanti secara dunia dan akhirat dalam hal ini. Maka kita Pak Bu, dari regulasi kita, Basnas itu diaudit dengan 2 pendekatan audit. Pertama, audit keuangan dari akuntan publik. Kedua adalah audit syariah oleh Kementerian Agama Pusat. Nah, maka
yang seperti itu kalau memang terbuka orangnya itu pasti jadi temuan. Ini kadang-kala pandai pula bersembunyi-sembunyi. Maka tidak boleh sesungguhnya bupati ataupun wali kota ataupun gubernur yang sudah menunjuk amil zakat lalu kemudian dia pula mengatur amil zakat tersebut. Amil ni penakut pula dia, takut kena copot dia, akhirnya apa yang diminta oleh penguasa tu diyokannya sadodenya. Tu berdosa tu Pak Bu. Amil seperti itu berdosa. Sampai ke zakat dari orang berzakat sesungguhnya sampai, tetapi yang berkhianat adalah amil, dan yang berkhianat paling besar adalah penguasa. Itu yang paling besar pengkhianatan tu Pak Bu. Mestinya dia yang mengingatkan amil agar menjalankan tugasnya sesuai dengan keilmuan zakat yang telah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang dia pula yang menyimpang. Dia pula yang menyimpang, penguasa tadi. Maka oleh sebab itu ini penguasa yang zolim terhadap amanah dari orang yang berzakat. Pertanyaannya, bolehkah kita tidak berzakat lagi pada amil seperti itu? Kalau bisa kemudian kita keluar dari zona yang seperti itu, sangat baik. Aikoi masalahnya Bapak sekalian, nyolah payroll system pula masalah kadang. Lah potong hati je sado Pak Bu. Jadi tidak ada pilihan lagi. Sehingga ketika distribusi asal-asalan, saya selalu ingatkan Basnas Pak Bu, kalian jangan seperti Robin Hood kata saya. Robin Hood tahu Pak Bu? Ambil, bagi sembarang bagi ya. Harus ada kajian analisa. Siapa yang betul-betul berhak menerima zakat? Saya belum dengar nih Pak Bu, Basnas nih Pak Bu. Sebelah Basnas. Ini orang pemudi kan banyak kehabisan bekal di jalan. Mana peran Basnas dan lembaga amil zakat? Titik-titik tertentu dibuatnya atau di situ ada tempat singgah istirahat orang pulang kampung. Itu kan Ibnu Sabil tuh Pak Bu. Ibnu Sabil tuh kalau di situ dilayani, makanannya dicukupkan, lalu kemudian taruhlah masjid. Kita dari Kementerian Agama Pak Bu mengeluarkan surat edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2025 bahwa seluruh masjid yang berada di jalur mudik harus buka 24 jam. Itu surat kita Pak Bu. Harus buka 24 jam dan tidak boleh tutup. Siapa yang ingin istirahat di masjid harus dilayani dengan baik. Saya nunggu-nunggu nih Pak Bu, Basnas apa perannya? Kan kalau kasih makan Kementerian Agama tidak bisa Pak Bu. Karena tidak bidangnya. Sekarang sudah ada bukaan bagi orang yang dalam perjalanan ini. Ini zakat nih bisa nih orang Ibnu Sabil. Karena pulang lebaran kan sunat hukumnya silaturahim. Maka jangan sampai kehabisan bekal dia. Maka ini jadi saya lihat kadang-kala agak kurang cepat tanggap dengan situasi dan kondisi. Ini berapa juta orang pulang kampung nih Pak Bu. Ada yang dari Pekanbaru nih Pak Bu ke Sumatera Utara sana pakai sepeda motor dia. Pakai sepeda motor dia itu saking ingin pulang kampungnya bekalnya sedikit, hanya pas-pasan saja. Ini kan berhak dia nerima zakat kalau seperti ini. Sementara kalau bupati, wali kota atau gubernur ketika minta berapa minta dia girinya. Itu bagi-bagi saja. Tak siapa dulu tak banyak sanak pemilih dah. Akhirnya lah sebanyak-banyak sanak pemilihnya. Anaknya lah, cucunya lah, cicitnya lah, ponakan lah, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, adik pupun sudah pejago lehat. Tentu begitu kata orang. Jadi Bapak sekalian, maka oleh sebab itu kalau bisa keluar dari zona itu boleh sesungguhnya Pak Bu. Tapi kalau tidak bisa keluar, doakan sajalah semoga penguasa seperti itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah cara Allah untuk mengingatkannya. Mungkin begitu Bapak sekalian. Ya. Silakan. Ya. Terkait jaga mal atau penghasilan dari bosnya. Tadi kan kita samakan mekanismenya dengan panen tadi ya. Ya. Seandainya seseorang itu sudah menunaikan zakat mal atau zakat panen tadi,
Nah, tabungan itu kebetulan nominalnya kalau dihitung sudah melebihi dari yang harus dijaga juga. Apakah tabungan yang terakumulasi setahun itu harus dua kali jaganya atau sudah terbayarkan di bulanan tadi? Terima kasih, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di tahun berjalan itu dia tidak kena zakat. Sebutlah misalnya dia punya penghasilan sebulan 50 juta. Nah, 50 juta. Aminkanlah Pak Bu. Nih. Seketek 50 juta sebulan tuh Pak Bu. Saya tambahlah Pak Bu. Dia punya penghasilan sebulan 100 juta. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan untuk kita semua. Yang terpakai olehnya 20 juta cuman. Nah, 80 juta dia nabung. 80 juta dalam 1 tahun berarti berapa tuh Pak Bu? 960 juta. Kan melebihi nisab. Maka tahun itu karena dia sudah keluarkan zakat 960 juta tidak kena zakat. Tapi tahun besok mulai itu tahun besok itu dia akan kena zakat. Dia nabung lagi Pak Bu. Tahun besok menjadi 1,8 miliar. Maka yang 960 juta tadi karena sudah sampai haulnya kena zakat 2,5%. Yang sisanya kan sudah dibayarkan zakat juga tiap bulan. Tahun berikutnya sudah menjadi 2,4 miliar. Maka yang 1,8 miliar tadi kena zakat 2,5%. Jadi gitu cara ngitungnya. Jadi tahun berjalan karena sudah dibayarkan zakat enggak kena lagi. Tapi kalau dia tabungan itu masih bertahan, tahun depannya kena zakat. Cuma kadang-kala yang macam ini kan pandai pula ngakali ini. Hampir 2,4 miliar kan kan bayar lo zakat gue. Di bolinya tanah Pak Bu. Bebas zakat. Karena kan tidak ada zakat tanah, tidak ada. Kalaupun ada kan hasil dari tanah tersebut. Allah tahu tuh Pak Bu. Jangan diakali. Allah yang menciptakan akal kita Pak Bu. Belum terlintas lagi dah tahu. Kok pajaku nak mengakali awak. Tahu lah Allah. Maka lah itu keluarkan zakatnya baru beli tanah tadi agar kemudian berkah. Jadi gitu cara ngitungnya Pak. Ya, makasih. Karena waktu salat sunat Isra sudah berjalan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.